Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini diperkenankan dan ditakdirkan oleh Allah berada di salah satu rumah Allah, salah satu tempat terbaik, di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Jika pada malam hari ini ada beberapa tanda yang ada dalam diri kita, khususnya dalam hati kita. Yang pertama, kita merasa damai, merasa tentram, merasa tenang saat duduk di sini hadiri majelis ilmu. Maka ini tanda pertama bahwa kita memang memiliki hati yang bersih, yang subur, dan memang kita benar-benar menikmati suasana di taman surga. Jadi setiap dari kita, kalau kita hadir di majelis ilmu, kemudian kita ngaji, duduk bersama saudara-saudara kita, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca dan dijelaskan, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, lalu kita merasa tenang, damai, tentram. Ini salah satu tanda bahwa kita memang memiliki hati yang subur, yang ketika tanah tersebut mendapat siraman air berupa ilmu, menghasilkan tanaman-tanaman yang subur. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita berada di majelis ilmu lalu kita merasa bahwa saya ini masih sedikit ilmu, wah ini tema yang dibahas, ayat yang dibacakan, hadis yang dibacakan, ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Maka ini juga tanda bahwa kita memiliki semangat dalam hadir di majelis ilmu, semangat thalabul ilm. Adapun terkait judul temanya, siapa ustadznya, kapan waktunya, di mana tempatnya, ini tidak terlalu berpengaruh. Siapapun yang menyampaikan, mau tua ustadznya, mau muda, mau senior, mau junior, selama yang disampaikan kebenaran, disampaikan dalil, lalu kita bisa bersemangat di situ, mendapatkan, wah ini ilmu baru bagi saya sangat tertarik dengan ini. Itu artinya kita memang punya semangat untuk thalabul ilm. Yang ketiga, saat ayat-ayat Al-Quran dibacakan dan dijelaskan maknanya dan maksud-maksud ayatnya, dan juga hadis-hadis Nabi SAW dijelaskan, lalu muncul dalam hati kita sebuah komitmen, sebuah tekad, saya akan amalkan. Sedikit atau banyak yang saya terima, saya akan amalkan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini baru sebagian tanda bahwa kita memang termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kesadaran penuh dan semangat penuh untuk terus belajar. Tapi kalau sebaliknya, kita tidak merasakan kedamaian, sama saja di rumah,
di warkop, di pasar, di majelis ilmu, nggak ada bedanya. Ini tanda tanya. Kemudian saat ada kajian, kita mendengar ayat, mendengar hadis, dalam hati kita bolak-balik dibahas, kurang menarik, biasa-biasa saja, tanda tanya. Apalagi tidak ada komitmen, lewat begitu saja, tidak diangen-angen, tidak ada tekad untuk melaksanakannya. Maka jika kita masih memiliki hati seperti ini, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi anugerah hati yang subur, hati yang lembut, hati yang mudah bergetar ketika mendengar ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW, dan hati yang bisa menyerap air hujan berupa ilmu, menyimpannya dan menumbuhkan tanaman-tanaman iman. Maka mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang memiliki tanda-tanda tersebut. Hadiri majelis ilmu selalu damai, hadiri majelis ilmu sangat antusias, semangat. Dan semakin ngaji, kalau kita semakin ngaji lalu merasa, oh ternyata ilmu saya masih sedikit ya, setelah ngaji tadi saya dapat hal baru, ternyata saya baru tahu ilmu saya masih sedikit. Ini ada antusiasme. Yang ketiga, ada komitmen, berniat ingin melaksanakan dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki tanda-tanda tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tentang perpecahan, sebab dan solusinya. Saya mengambil tema ini dari sebuah artikel yang berjudul Al-Ikhtilafu wat-Tanazu'u al-Asbabu wal-Ilaju. Ikhtilaf, perbedaan pendapat, tanazu, perselisihan, sebab-sebabnya dan obatnya atau solusinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah berpikir, mengapa ya kaum muslimin ini tidak bisa satu suara? Padahal nabinya Nabi Muhammad sama, kitab sucinya Al-Quran, ya, dan kesamaan sebagian besar pokok-pokok ajarannya. Tapi kenapa ya tidak bisa ya, bersatu, tidak bisa sepakat? Mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Mulai dari hal yang sangat penting, masalah-masalah usul, masalah pokok, banyak terjadi perbedaan. Bahkan masalah-masalah furu seperti masalah fikih juga banyak perbedaan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan bahas bersama, dan mengingat waktunya sangat terbatas, mungkin poin-poin inti yang saya sampaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wuqu'ul ikhtilafi amrun qadariyun wa la yurfa'u illa bil asbabis syar'iyyati. Realita terjadinya perbedaan pendapat adalah perkara yang termasuk perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan sebab-sebab syar'i. Semua yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk adanya ikhtilaf. Nah, artinya sebenarnya kalau Allah menghendaki kita ini bersatu, sepakat 100%, tidak ada perbedaan sedikit pun, sebenarnya Allah mampu melakukannya. Nah, justru dinamika kehidupan, adanya perjuangan, adanya orang jadi mau belajar, adanya interaksi, adanya dialog dan lain-lain, itu karena ada perbedaan. Kalau seluruh manusia yang ada di muka bumi ini Islam semuanya, ahlus sunnah semuanya, semua seragam, terus sisi perjuangannya di mana, sisi tantangannya di mana, kita mau dapat pahalanya agak sulit.
Artinya sebenarnya Allah mampu menjadikan seluruh manusia itu jadi umat yang satu, agamanya sama, persis plek. Bahkan bisa jadi seragam 100%, bukan 99% lagi, 100%. Tapi ini adalah sunatullah, takdir Allah bahwa manusia ya berbeda-beda, walaupun itu bahkan dalam agama yang sama, bahkan dalam ya manhaj, dalam cara beragamanya, seperti dalam lingkup ahlus sunnah saja ada perbedaan-perbedaan. Ini yang pertama. Kenapa terjadi perbedaan? Karena adanya, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Hud, surat 11 ayat 118 119. Faqad akhbarallahu ta'ala annal ikhtilafa waqi'un fi hadhil ummati qadaron. Maka sungguh Allah telah mengabarkan, menginformasikan bahwasannya perbedaan pendapat itu real terjadi di tengah umat ini, dan itu adalah bagian dari takdir Allah. Walaupun kita tidak boleh melakukan keburukan dengan alasan takdir, ya wis lah, pecah belah mau tawuran, ya itu takdir Allah, ya kita nggak bisa berkutik. Kita memang meyakini tentang takdir, itu adalah rukun iman yang ke-6, ya, tetapi bukan berarti meniadakan upaya, usaha, pilihan-pilihan. Kita tahu Allah perintahkan supaya bersatu, ya kita berusaha untuk bersatu, ya. Bukan apatis, percuma berjuang, percuma rukun, wong takdirnya dipecah belah kok. Sama dengan orang yang mengatakan bahwa saya jadi pencuri karena takdir Allah, padahal Allah melarang mencuri, ya, tapi dia melakukan itu dengan alasan takdir. Baik, kita pelan-pelan saja Bapak Ibu. Jadi yang pertama, terjadinya perbedaan pendapat, ikhtilaf, adalah takdir. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 118 119. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Dan seandainya Allah menghendaki, kalau Allah mau, sungguh, dalam taukid, la ja'alan nas, sungguh dia akan menjadikan manusia ummatan wahidah, menjadi umat yang satu, plek ketiplek, sama semuanya. Kalau Allah menginginkan, berhendak, pasti bisa sebenarnya. Namun mereka terus menerus dalam perbedaan, dalam ikhtilaf, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat Tuhannya, dan dengan itulah Allah menciptakan mereka, ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di sini ada penjelasan bahwa sebenarnya pada dasarnya namanya perbedaan pendapat itu tidak selalu berkonotasi negatif. Dengan adanya perbedaan setiap orang yang masing-masing punya pandangan, masing-masing punya interpretasi, maka sebenarnya adanya ikhtilaf itu sesuatu yang secara asal, itu hal yang wajar. Jika tidak berkelanjutan menjadi iftiraq, ikhtilaf, beda pandangan, namun tidak sampai berujung kepada iftiraq. Dan juga harus dilihat konten dari perbedaannya dalam hal apa dulu. Karena ada kalanya perbedaan itu sesuatu yang sifatnya pokok dan bertolak belakang. Contohnya perbedaan Ahlus Sunnah dengan Rafidhah, Syiah Imamiyah, Syiah Rafidhah atau Syiah Isna Asyariyah. Syiah Imamiyah sama ini, namanya beda-beda tapi akidahnya sama. Karena ada Syiah yang paling ekstrim, Syiah Gulat, yaitu yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib.
Kemudian ada Syiah yang paling ringan, yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah, Syiah Zaidiyah, hanya mengunggulkan Ali bin Abi Thalib tanpa mengkafirkan para sahabat. Namun Syiah yang terbesar dan mendapat dukungan dari negara Iran yang merupakan ideologi resmi adalah Syiah Rafidhah, yang mana mereka adalah mengkafirkan mayoritas para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka beralasan tidak pernah ada fatwa dari Khomeini untuk mengkafirkan para sahabat, tapi realitanya setiap perayaan Asyura mereka melaknat para sahabat dan itu dibiarkan. Ya, itu hanya politik saja, tidak memberikan fatwa secara langsung. Kalau memang tidak mau mengkafirkan para sahabat harusnya dilarang. Jangan ada ibadah menurut versi mereka yang mengkafirkan para sahabat. Mungkinkah Ahlus Sunnah bisa bersatu dengan Syiah Rafidhah, di mana Ahlus Sunnah sangat memuliakan para sahabat Nabi SAW sebagaimana Allah muliakan mereka, sedangkan Syiah mengkafirkan para sahabat? Bisakah menyatu antara dua kelompok orang, yang satunya memuliakan, mengagungkan, sementara yang satunya mengkafir-kafirkan? Kira-kira bisa enggak Pak disatukan itu? Ada dua orang, si A dan B. Kemudian si A ini punya ibu. Nah, si A mengatakan saya mencintai ibu saya menghormati ibu saya, sementara si B mengatakan ibu ini kafir, di neraka. Kira-kira dua orang ini bisa bersatu enggak? Bukankah mereka melaknat habis-habisan ibunda Aisyah diantaranya? Dan itu adalah Ummul Mukminin. Gelarnya adalah Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Makanya diharamkan menikahi jandanya Rasulullah SAW, karena itu ibu kita. Bagaimana yang satu memuliakan, menghormati ibunya, yang satunya menghinakan, mengkafirkan? Gak bisa bersatu. Ini contoh ikhtilaf yang pasti berujung iftiraq, perpecahan yang tidak mungkin bersatu di dunia dan di akhirat. Gak bisa. Tapi kalau ikhtilaf tidak selalu berujung iftiraq, dan ikhtilaf sering terjadi. Pernah kita bahas Bapak Ibu bahwa yang namanya ikhtilaf atau khilaf, perbedaan pendapat, bisa menimpa siapapun. Kita pengikut Rasulullah, alhamdulillah kita berupaya meniti jalan Ahlus Sunnah. Kira-kira sudah sepakat dan seragam enggak, atau ada perbedaan-perbedaan? Banyak ya Pak ya. Kalau saya menyebut istilah Ahlus Sunnah ini lintas ormas. Ormasnya bisa apapun, kelompoknya apapun, yang penting adalah cara beragamanya bagaimana. Walaupun ormas-ormas berbeda-beda, kelompok-kelompok berbeda, tapi kalau manhaj, metode cara beragamanya sama, itu adalah Ahlus Sunnah. Itu saja masih banyak perbedaan ya, tapi terutama dalam masalah-masalah furu sangat banyak. Itu hal yang biasa. Kita orang biasa. Nah, jangankan kita, para ulama yang ilmunya jauh lebih dalam, ada perbedaan, Pak, termasuk bagaimana Imam Abu Hanifah, ya, ulama-ulama mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Kalau dipetani satu-satu, mereka memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda, tapi bukan pada masalah yang pokok. Kalau para sahabat, adakah di antara mereka ikhtilaf? Oh, seringkali Pak terjadi perbedaan pandangan. Padahal Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka, tapi namanya penafsiran, interpretasi mereka beda. Apakah para nabi selalu sepakat? Tidak selalu. Contohnya Nabi Musa dan Nabi Khidir berdebat terus itu dalam perjalanan. Nabi Khidir melobangi kapal, Nabi Musa nggak setuju, beda pandangan. Kalau menurut saya jangan dilobangi, ini
yang punya kapal ini sudah baik, nolong kita, ngasih tumpangan, kamu kok malah ngelobangi? Nah, itu beda pendapat. Ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil, Nabi Musa bilang, kenapa Anda membunuh jiwa yang suci? Saya nggak setuju. Oh, beda lagi. Ketika sampai di satu kampung, kemudian penduduknya itu pelit, tidak mau menjamu, tidak mau melayani, Nabi Musa kecewa, nggak seneng. Tapi Nabi Khidir malah memperbaiki dinding salah satu rumah yang mau roboh. Beda lagi. Padahal ini Nabi, Pak, ya Nabi. Bahkan para malaikat pun yang tidak punya nafsu, ya, bisa berbeda pendapat. Contohnya siapa? Malaikat rahmat dan malaikat azab. Dalam kasus meninggalnya seorang pembunuh 100 nyawa. Ketika dia memutuskan taubat setelah membunuh 100 nyawa, disuruh oleh seorang ulama untuk pergi ke satu kampung untuk memperbaiki diri dan bertaubat. Pergilah, namun di tengah jalan meninggal. Kata malaikat rahmat, orang ini harus masuk surga. Wong sudah taubat, sudah menuju ke tempat baik. Kata malaikat azab, oh nggak bisa, wong gurung tutuk kok, gurung beramal kok. Nggak bisa, ini sudah bagus, nggak bisa. Ya, Allah mengutus seorang malaikat yang menengahi, wis aja tukaran. Kita ukur saja dari start ke finish. Nah, posisi meninggalnya di mana yang lebih dekat, diukur. Itu masih ada yang nggak terima. Mosok malaikat go meteran. Nah, kan ini informasi dari Rasulullah SAW, hadis sahih. Urusan cara ngukurnya pakai apa, saya juga nggak tahu ya. Malaikat itu canggih, Pak. Bisa jadi teknologinya bangsa jin itu di atas kita, apalagi teknologinya malaikat. Ya. Sekarang malaikat yang membelah dada Rasulullah, seret diambil, ya, hatinya dibersihkan, dimasukin lagi, ditutup lagi. Kalau manusia baru tahun-tahun ini menemukan teknologi tanpa pakai benang jahit sekarang itu, Pak. Ada alatnya, jadi kalau orang disobek, seret, dikeluarin, misalkan operasi gitu ya, ditempelkan, ada alatnya, set, itu nggak pakai benang lagi. Kalau dulu kan pakai namanya catgut gitu ya, jadi benang yang berbahan dari usus, apa ya, kalau nggak salah ususnya kucing atau apa, saya lupa. Benangnya dari usus. Nah, ketika dijahit, yang bagian dalam ini melebur, yang bagian luar harus dicopot jahitannya, beda lagi gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai pakai teknologi yang lebih canggih, nggak pakai jahitan. Nah, sedangkan para malaikat dari dulu sudah begitu, Rasulullah dibelah, seret balik bersih. Jenengan pernah tahu ada anak yang disunat jin? Pernah nggak dengar atau? Saya pernah lihat, walaupun nggak ngelihat pas di sunatnya. Tetangga persis saya, anak orang nggak punya, bapaknya tukang beca, anaknya laki-laki 2. Malam gini masih belum sunat, besok pagi udah sunat, udah bersih, Pak, nggak ada darahnya, udah bener-bener bersih. Saya lihat sendiri. Walau alam ya ini yang sunat siapa, tapi kata orang tuanya ini sunat jin iki, wong nggak digaunang dinangdi kok moro-moro wis ilang. Heran saya, nggak ada bekas jahitannya, nggak ada getie, nggak ada perbane gitu. Berarti kan teknologinya canggih, Pak. Jadi tidak usah dipertanyakan malaikat ngukure pakai apa, sudahlah itu. Kita percaya bahwa intinya mengukur mana yang lebih dekat jarak dari startnya atau ke finishnya. Ternyata lebih dekat ke finishnya, sehingga diputuskan orang ini masuk surga. Nah, berarti malaikat saja bisa berbeda pendapat, para nabi berbeda pendapat, para sahabat beda pendapat, para ulama beda pendapat, apalagi kita. Itu hal yang wajar pada asalnya, ya. Dalam hal-hal yang bukan masalah yang pokok dan tidak bertolak belakang. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, ada di antara khilaf, al-khilaful mazmum huwa al-mamnu'u syar'an. Ada khilaf yang tercela, di mana terlarang oleh syariat ini. Ya. Nah,
ketika orang itu berbeda pandangan, sekedar menyampaikan ilmu, menurut pendapat saya yang saya ketahui begini, yang satunya oh enggak, kalau saya beda dalilnya begini, itu justru sebuah kebaikan. Artinya orang ini masing-masing mau belajar dan saling menyampaikan kebenaran walaupun jadi beda. Tapi ketika itu berlanjut menjadi perdebatan sengit, apalagi sampai menyerang pribadinya, nggak ada kaitannya dengan tema. Oh, sampean iku zaman biyen tahu nyolong duit. Wah, itu gak ada hubungannya sama debatnya itu. Sampean saiki pinter ngomong, tapi sampean sopo. Wah, kan udah gak di luar konteks itu. Yang akhirnya gara-gara beda pendapat jadi iftiraq. Nah, yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin sekarang sudah terjadi ikhtilaf dalam banyak hal, disusul dengan iftiraq, perpecahan. Ikhtilaf, beda pandangan, terus tanazu, berselisih. Nah, kemudian iftiraq, berpecah belah, tidak akur. Nah, ini yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu. Dan cara memperbaikinya, sebagaimana orang sakit, dokter itu tidak mungkin ada pasien langsung dikasih obat. Pasien datang, ya ada namanya anamnesa, tanya jawab. Bapak yang dirasakan apa? Yang dirasakan apa? Gerges dok, berapa hari? 5 hari. Ada mualnya tidak? Enten. Diare nopo boten? Nggih enten diarene. Nah, itu namanya anamnesa. Baru didiagnosa. Dicek tekanan darahnya, diambil lab darahnya, kemudian cek. Setelah itu baru ada terapi obat. Kasih obat, ini diminum 3 kali sampai habis. Yang ini kalau sakit saja. Kalau sakitnya berkelanjutan nanti datang lagi ya Pak. Makanya saya salut dengan dokter hewan ya, karena nggak bisa nanya. Kalau dokter hewan itu kucing loro langsung sikat, nggak mungkin push ya sudah berapa hari, nggak mungkin Pak ya. Makanya dokter hewan itu entah ini pinter atau memang karena hewan ya nekat ya. Mati ya kucing aja kok gitu ya. Kalau orang, tapi intinya mengobati satu penyakit tentu harus tahu ya gejalanya apa, penyebabnya apa, barulah bisa diterapi. Begitu pula perpecahan, ini adalah sebuah penyakit di tengah umat ini yang harus diobati dan harus diketahui sebab-sebabnya apa supaya tidak terjadi perpecahan dan yang sudah terlanjur terjadi bisa diperbaiki. Nah, jadi poin pertama Bapak Ibu bahwa ikhtilaf itu sebenarnya tidak selalu buruk ya. Namanya perbedaan pandangan jika itu dalam masalah-masalah yang bukan pokok, tapi menjadi buruk, tercela dan terlarang ketika berlebih-lebihan ya. Ada sikap melampaui batas yang menyebabkan tadabur, bukan tadabbur ya, tadabur, saling membelakangi, saling menjauh gitu ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita membahas tentang sebab-sebabnya, kenapa jadi perpecahan itu gara-gara apa sebenarnya, kita bahas dulu tentang atharul ikhtilafi wat tanazu'i, pengaruh buruk dari ikhtilaf dan tanazu, perbedaan pendapat yang berujung kepada perselisihan. Pengaruhnya apa? Ya. Fa innat tanazu'a wal ikhtilafa fil mujtami'il muslimi lahu atharuhul khatirah 'alal ummati. Maka sesungguhnya perselisihan ya, perbedaan pendapat yang tercela tadi di tengah-tengah ya masyarakat muslim, ya mujtama'ul muslim, memiliki dampak yang mengkhawatirkan, berbahaya, khatirah. Jadi perselisihan apalagi sampai terjadi perpecahan itu dampaknya sangat berbahaya Bapak Ibu. Dan kita jangan ambil bagian menjadi orang-orang yang berpecah atau menyebabkan perpecahan, karena ternyata itu berbahaya. Kenapa? Yang pertama, annahu sababut tadaburi wa taqatu'i ya. Menyebabkan tadabur,
Ya, tadi bedakan tadabbur dengan tadabur. Yang satunya bertasydid, yang satunya pakai alif. Ya, jadi dari tadabur artinya saling membelakangi, ya. Kalau tadabbur merenung, ya. Makanya ada istilah nun sewu, dubur itu artinya belakang sebenarnya. Kubul adalah depan, kubul dubur. Nah, saling membelakangi. Nah, tanazu, perselisihan, ikhtilaf yang berlebih-lebihan, bahayanya yang pertama menyebabkan saling menjauh, saling membelakangi, saling memutuskan hubungan. Makanya Rasulullah itu sampai teliti, Bapak Ibu, hal yang kecil, bukan kecil sebenarnya, mungkin orang memandangnya kecil, tapi itu perkara besar. Contohnya apa? Dalam hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kalian berselisih, maka hati kalian akan berselisih. Ini sebenarnya hadisnya potongan saja, tapi lengkapnya adalah dalam kasus merapatkan, meluruskan shaf salat. Di Rasulullah ada kalanya memerintahkan para sahabat sawu sufufakum, atau ada kalimat lain saddul khalal, isi saf-saf yang kosong, ya. Atau istawu wa'tadilu wala takhtalifu, ya. Lurus, rapat, jangan berselisih, selegenja apa itu ya, ada yang maju, ada yang mundur, merenggang gitu ya. Itu ditegur oleh Rasulullah. Janganlah kalian berselisih, maksudnya tidak kompak waktu sholat, nggak lurus, nggak rapat, karena itu akan menyebabkan hati kalian yang berselisih. Pak, hal sepertinya kecil, hanya tidak mau mengatur shaf dengan baik, itu akan menjadi sebab hatinya yang juga amburadul. Shaf yang amburadul menyebabkan hatinya amburadul juga. Ini baru hal sekedar tidak mau lurus dan rapat, ya, Pak. Apalagi lebih dari itu, akan menyebabkan hati ini menjadi, ya, berselisih. Maka ikhtilaf atau tanazu, perselisihan, perdebatan itu akan sangat buruk dan berbahaya. Yang pertama, menyebabkan orang-orang atau kaum muslimin menjadi saling menjauh dan memutuskan hubungan. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu sababun lil fashli wa dhihabi lil quwwah, menyebabkan, ya, fashal, yaitu menjadi gentar. Kita ini jadi gentar, lemah, ya, dan hilangnya kekuatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah menyatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 46. Allah berfirman, wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan jangan berselisih. Tanaza'u wa la tanaza'u, janganlah berselisih, yang menyebabkan kalian gentar terhadap musuh kalian dan hilangnya rih kalian. Sebenarnya rih itu artinya aroma kalian, bukan berarti tidak pakai minyak wangi, tapi yang dimaksud rih, ya, apa itu yang dimaksud ar-rih? Wa tadhhaba rihukum ay quwwatukum, ya. Jadi yang dimaksud adalah kekuatan kalian. Hilanglah kekuatan gara-gara tanazu, berselisih, kalian menjadi gentar terhadap musuh kalian dan kalian menjadi hilang kekuatannya. Ini bahaya sekali. Saya dapat informasi dari seorang, ya, mubaligh senior. Ya, beliau seorang doktor. 2 hari ini ketemu saya, ngobrol, saya main ke rumahnya. Beliau itu lulusan Lipia Jakarta, S1-nya Lipia, S2-nya Unmuh
Malang, kemudian S3-nya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau adalah seorang pakar Syiah dan beliau sangat getol untuk menulis buku. Salah satu bukunya berjudul Menuntun Syiah ke Jalan yang Benar, dan beliau juga punya tim dari berbagai lintas ormas untuk membendung dan mengcounter Syiah. Beliau mengatakan ya bahwa dalam hal ini Amerika terlibat, yaitu menyuburkan Syiah dan Sufi terutama. Karena dua kelompok ini menjadi alat agar terjadi perpecahan dengan benturan dengan Ahlus Sunnah, dengan kelompok-kelompok yang berseberangan. Dan itu memang dirawat. Kata beliau begitu, pesan kepada saya itu memang sulit itu ya di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau di situ banyak orang Syiah, orang Sufi, ini tasawuf ya, dengan adanya torikot-torikot yang banyak khurafatnya dan sebagainya, ini memang akan dilestarikan agar sesama muslim terjadi perselisihan terus gitu ya. Nah, ini yang kenapa Amerika di sini berperan. Senang kalau muslim itu tukaran terus ya lemah, hilang watadhabari hukum, hilang kekuatannya. Nah, jadi nomor 2, hilang kekuatannya dan gentar. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahaya dari perpecahan dan juga tanazu adalah al-ikhtilafu wa tanazu'u sababu halakil umami wa dihabid daul. Perselisihan, perpecahan menjadi sebab hancurnya umat-umat dan hilangnya kekuasaan. Daul ya, atau dual ya, jamak dari daulah, hilangnya kekuasaan. Ini saya persingkat saja karena waktunya singkat ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian ya, termasuk juga perpecahan itu menjadikan kaum muslimin mengikuti langkah-langkah orang musyrikin. Makanya Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum wa kanu si'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian meniru orang-orang musyrik yang suka memecah belah agama mereka menjadi beberapa sekte, dan setiap sekte kelompok pasti merasa bangga dan paling benar sendiri dibanding kelompok yang lainnya. Nah, ini diantara bahayanya perpecahan, banyak sekali. Baik, kita lanjutkan ini yang pokok. Al-asbabul lati tu'di ilal ikhtilaf wat tanazu. Hunaka asbabun tu'di ila wuqu'il ikhtilafi wat tanazu ila budda min ma'rifatiha linahdhiraha wa linahdhiraha minha. Ada beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya perbedaan dan perselisihan, dan kita wajib mengetahuinya. Sebab-sebab terjadinya ikhtilaf, tanazu, bahkan iftiraq, perpecahan apa saja, dan itu kita harus mengetahuinya. Awalan, yang pertama yaitu baghyul khalqi ba'duhum ala ba'din wa zulmuhum li ba'dihim, melampaui batas kepada sesama antara yang satu dengan yang lainnya, dan perbuatan zalim. Jadi perpecahan itu karena melampaui batas. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 17, famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Maka tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, lalu mereka melampaui batas di antara mereka. Tadi yang saya jelaskan, Pak. Sebenarnya kalau ikhtilaf itu masalah yang furu, masalah perbedaan yang cabang-cabang agama, bukan masalah yang pokok. Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, kiblatnya sama, tata corat nabinya sama, Qur'annya sama. Sebenarnya perbedaan sedikit-sedikit dalam masalah-masalah fikih biasanya ya. Wah, itu diperbesar. Ya, diperbesar masalah jenggot, masalah cingkrang, masalah kunut, masalah gitu-gitu.
Memang ada di sana materi-materi yang sebenarnya memang tidak ada dalil di sana, artinya kita tidak usah melaksanakannya, masuk dalam kategori bid'ah. Tapi ada di sana materi-materi yang masih khilaf para ulama, perbedaan-perbedaan pendapat ya. Nah, awalnya perbedaan pandangan, tapi karena ada sifat baghi ya, melampaui batas ya, atau bagi itu berbuat jahat ya sebenarnya ya, dolim kepada sesama, akhirnya ini menjadi besar. Yang tadinya ikhtilaf biasa, perbedaan pandangan, akhirnya ada kezoliman, ada kejahatan, tadi menghina, mengungkit masa lalunya, menjatuhkan nama baiknya, apalagi ya menghujat ya, kemudian mengeraskan suara dan sebagainya. Itu adalah bentuk al-baghi ya. Nah, dari situlah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Jadi gimana caranya kalau ada perbedaan pandangan? Wallace, apa ya Wallace itu Pak ya? Hilm, bahasa Arabnya al-hilm. Hilm itu bahasa Inggrisnya calm. Wallace, bahasa Indonesianya apa ya? Santai, tenang gitu ya. Itu adalah sifat hilm. Hilm itu orang yang tidak cepat bereaksi, kalem, tenang ya. Ada perbedaan, oh ya kita ngobrol, kita bahas, nggak perlu sambil ngopi, enak gitu Pak. Nah, maka kalau ini berlebih-lebihan, ada kezoliman di sana, menghina, menghujat, kemudian membongkar aibnya yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan, inilah penyebab pertama yang sangat berbahaya, menyebabkan perpecahan. Sanian, yang kedua, kenapa ada perpecahan? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa min akbaril asbabi fi raddil haqqi wat takabburi alaihi. Mengikuti hawa nafsu adalah termasuk sebesar-besarnya sebab paling besar, sebab paling dominan kenapa terjadi perpecahan. Orang itu mengikuti hawa nafsu, karpe dewe-dewe. Itu namanya hawa nafsu. Sebenarnya dialog ya, perdebatan yang ilmiah itu kan membuat kita jadi dapat ilmu dari orang lain. Kita juga jadi serius mempelajari ya. Ketika kebenaran datang, maka sulit bagi seseorang itu untuk mengalah. Kenapa? Ada hawa nafsu, ada gengsi, ego. Nah, pada dulu para sahabat, masya Allah, Umar ibn Khattab ya, pernah dikritik seorang nenek ya, seorang nenek, dan beliau sedang berceramah di hadapan orang, ada kata-kata yang salah, diluruskan sama si nenek. Apa yang dikatakan Umar? Nenek, kamu benar, saya yang salah, di depan orang. Siapa beliau? Khalifah, sahabat terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar. Tapi begitu mendengar kebenaran, dikalahkan tuh hawa nafsunya, egonya ya, gengsinya, tidak peduli ya. Tapi orang kalau punya ego, kemudian dia gengsi, takut jatuh, takut tidak didukung, takut hilang pengaruh dan sebagainya, semuanya motifnya dunia, mengikuti hawa nafsu. Nah, itu yang menimbulkan perpecahan Pak. Bahasa sederhananya, ngikuti karpe dewe-dewe gitu, hawa nafsunya sendiri. Ini penyebab dari perpecahan yang kedua. Yang pertama adalah jahat dan zolim ya. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga ya, salisan ittiba'u wasawisis syaiton, mengikuti bisikan setan. Kalau hawa nafsu dari diri kita ya. Yang ketiga, kenapa muncul perpecahan? Karena mengikuti bisikan setan. Wasyaitonu aduun li bani Adam kama akhbarallahu bidzalika. Setan itu musuh nyata bebuyutan bagi Bani Adam, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 6. Innas syaitona lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh, jangan jadikan teman. Allah sudah menjelaskan dia itu musuh, jadikan musuh.
Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia hanyalah menyeru, mengajak pengikut-pengikutnya agar menjadi penghuni neraka syair. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, setan itu nggak seneng kita ini saling mencintai, rukun, bersatu. Maka sesuatu yang kondusif asalnya, kompak, solid, dirusaklah oleh setan, dibisiki, akhirnya terjadi perpecahan. Bahkan yang mengalami perpecahan ini bukan orang-orang awam, takmir masjid, kadang ya di yayasan, itu setan juga yang main di situ, Pak. Nggak seneng kita di rukun. Sudah bagus masjid ini, makmur, rame jamaahnya, ada aja itu bisikan setannya kepada salah satunya, kemudian terjadi perpecahan. Ini ada hadis lain, Rasulullah bersabda, kalau ada dua orang saling mengasihi karena Allah, saling mencintai, suatu hari tiba-tiba pecah, berarti salah satunya bermaksiat, kata Rasul. Setan membisikkan, terus nggak senang, Pak. Ada aja, Pak, sehebat apapun, sebaik apapun kegiatan, kalau kita tidak waspada, tiba-tiba muncul ya, wah ini agak seneng lihat saudaranya kok semakin moncer ya, semakin menonjol, semakin banyak followernya, semakin banyak yang mendukung, memuji dia, kok saya enggak, muncul hasad, dibisiki setan. Jadi yang ketiga, ittiba'u wasawisis syaiton, mengikuti was-was bisikan syaiton. Ya. Udah Isa, sedikit lagi ya, lanjutkan sedikit lagi. Rabi'an, yang keempat, perpecahan itu dan perselisihan muncul karena ittiba'ul mutasyabih, mengikuti sesuatu yang samar-samar ya. Di dalam ayat Al-Qur'an itu ada yang disebut ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Muhkamat artinya yang lugas, tegas, jelas, gampang ya. Tapi mutasyabihat di situ maknanya masih samar-samar ya, dan di situ butuh pendalaman ya. Maka ada orang-orang yang condong nyari yang rancu-rancu itu, yang subhat-subhat ya, bahasanya seperti itu. Tapi kalau itu kaitannya Al-Quran, ya sebenarnya mutasyabihat itu ada ayat yang mungkin termasuk contohnya harful atau huruful muqatta'ah, huruf-huruf di ayat di awal surat, kaf, ha, ya, ain, shad misalkan ya, yasin, itu dibahas. Itu contohnya ayat-ayat mutasyabihat, di mana Allah saja yang tahu maknanya. Nah, jadi lebih baik yang jelas-jelas saja yang jadi pembahasan, jangan memperbesar itu. Jadi coba kalau namanya yang samar-samar kan artinya orang punya pandangan masing-masing, nah itu diperbesar. Hal-hal yang kadang tidak terlalu penting. Misalkan begini, Al-Quran menjelaskan tentang unta Nabi Soleh, untanya Nabi Soleh, dan Allah tidak menjelaskan warnanya, bulunya seperti apa. Orang tuh ada aja yang iseng bahas itu jadi perdebatan. Bulunya kuning kok, ireng kayak putih kok. Hal-hal yang seperti itu yang tidak dikabarkan oleh Allah, kenapa harus dibahas? Yang jelas-jelas saja dibahas. Yang samar-samar dan tidak terlalu penting jangan dibahas. Nah, karena sesuatu yang tidak dijelaskan rinciannya, lalu ada orang merincinya, akhirnya masing-masing punya pendapat. Nah ini salah satunya adalah karena sebab itu akhirnya banyak perbedaan-perbedaan. Ya. Itu ramai, Pak, kalau hal-hal seperti itu di sosial media, bahkan dalam dunia nyata pun hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dibahas. Ya. Mau warna apapun itu bukan hal yang penting sebenarnya. Ya. Bahas tongkat Nabi Musa itu pirang senti ya. Apanya, apa manfaatnya, Pak? 100 senti, 110, sebenarnya nggak terlalu penting. Bukan itu yang dipentingkan. Yang jelas-jelas saja. Itu akan memicu perpecahan gara-gara bahas itu, hanya orang, wah menurut saya begini-begini. Wah, bukan hal-hal yang penting ya. Jadi itu penyebab perpecahan. Satu lagi, Pak ya, satu lagi, sebenarnya banyak ini, ternyata tidak cukup waktunya, bisa disambung mungkin bulan depan mudah-mudahan. Kemudian yang khamisan, yang kelima, at-ta'wilul batilu lin nusus, takwil yang batil terhadap nas, dalil. Takwil itu dari kata awwala yu'awilu, artinya mengalihkan ke makna lain.
Itu yang menyebabkan perbedaan. Jadi ayat atau hadis ya ada teksnya, nah kemudian maknanya diinterpretasikan sendiri. Oh ini maksudnya bukan itu, mungkin ini, yang ini beda lagi. Namanya juga takwil, itu mengalihkan ke makna lain. Istilah lainnya bisa menggunakan istilah tahrif. Jadi kata harrafa yuharrifu tahrif ya. Kalau takwil itu yang dimaksud tafsir, kemarin kita bahas di mana ya, di Al-Anwar ya, sudah ya. Ada kalanya takwil itu maknanya tafsir. Monggo kalian itu bisa menafsirkan Al-Quran sebagaimana doanya Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan, fahamkan Ibnu Abbas dalam urusan agama dan berilah ilmu tentang takwil, artinya tentang tafsir. Ya. Nah, maka bagaimana supaya tidak terjadi perbedaan pendapat? Kalau ada ayat, ada hadis, yang pertama pahami teksnya dulu, sesuai teksnya saja, jangan dirubah-rubah dulu. Baru nanti kalau ketemu dalil yang lain yang menjelaskan ya, yang disebut qarinah, oh ini maksudnya bukan itu tapi ini. Nah, barulah kita alihkan. Kalau tidak ada dalil, itu namanya takwilul batil, mentakwil yang salah. Allah tidak menjelaskan, Rasul tidak menjelaskan, kita sok tahu. Oh ini maksudnya ini mesti gitu. Langkah awal kalau ada ayat atau hadis, terima apa adanya dulu sebelum ada dalil lain yang memalingkan ke makna lain. Seperti kemarin saya contohkan, kalau saya ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu tadi perjalanan dari Sidoarjo ke sini, saya melihat bunga. Nah, pasti yang ada dalam bayangan bapak-bapak bunga itu apa, Pak? Ini kembang ya, kembang. Pahami dulu, jangan membayang-bayangkan Ustadz iki maksudnya kembang itu opo ya, mungkin iki mungkin. Yang pertama, kalau saya ngomong bunga, ya bunga saja Pak, jangan dibawa kemana-mana dulu, kecuali nanti ada dalil lain. Saya ngomong yang saya maksud bunga di sini adalah bunga desa. Oh berarti bukan kembang sebenarnya, tapi seorang wanita yang paling cantik di desa itu. Tapi kalau saya nggak menjelaskan seperti itu, kita memahaminya ya bunga saja Pak. Kalau kita punya interpretasi sendiri, bisa jadi 10 orang pemahamannya beda-beda. Nah itulah yang menyebabkan perpecahan. Jadi kalau ada ayat, ada hadis, jangan kesusu tergesa-gesa. Oh maksudnya A, yang ini bilang B, C, D dan seterusnya. Jadilah perpecahan. Pahami dulu, terima dulu teksnya apa adanya, maknanya dan teksnya apa adanya. Barulah kalau ketemu dalil yang menjelaskan bukan itu maksudnya tapi ini, baru kita geser lah masalah. Kalau tidak ada dalilnya, jangan digeser, apa adanya saja, begitu Pak. Kalau kita geser-geser, ternyata si A menggesernya 10 cm, si B 20 cm, ini menggesernya 1 kilo, wah beda-beda semua. Nah itu penyebabnya perpecahan. Ini tema yang sangat krusial dan penting, memang cuman waktunya terbatas, mungkin hanya poin-poin penting saja. Insya Allah bila Allah berkenan kita bahas di pertemuan berikutnya, karena ini belum membahas sebab-sebab lainnya dan juga solusinya. Jadi saya rangkum sebelum saya tutup, Bapak Ibu jamaah sekalian, ikhtilaf pada dasarnya hal yang wajar. Jangankan orang biasa, malaikat pun ikhtilaf. Tapi jika itu menjadikan iftiraq, perpecahan, ini harus disikapi dengan serius dan jangan dilanjutkan. Nah, perpecahan kemudian perselisihan itu muncul, yaitu pertama karena kejahatan, kezoliman, menyakiti orang lain dengan menghina, memfitnah, menghujat, membentak dan sebagainya. Akhirnya muncullah perpecahan. Yang tadinya perbedaan pandangan jadi tadabur, perpecahan. Kemudian yang kedua karena mengikuti hawa nafsu atau ego bahasa kitanya dan mengikuti gengsi, ini juga menyebabkan perpecahan. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti bisikan syaitan. Yang keempat mengikuti sesuatu yang samar-samar, yang sebenarnya di situ tidak usah dibahas, bahas yang jelas-jelas saja. Dan yang kelima karena takwil, pengalihan kepada makna lain namun dengan takwil yang batil terhadap nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nanti berikutnya insya Allah kita lanjutkan, masih ada poin ke-6, yaitu penyebab perpecahan adalah jidal, yaitu perdebatan. Kemudian at-ta'assub lil ara' wal mazahib, fanatik terhadap pendapat atau mazhab atau apapun itu namanya, ormas atau apa saja, fanatik itu yang menyebabkan perpecahan. Nah, ini nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah, jika ada umur dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan waktu, umur, kesempatan kepada kita untuk melanjutkannya. Dan saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita berupaya secara maksimal untuk bersatu sesama muslim, ya, berjamaah di atas tali agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.